Halo desainer, jumpa lagi di channel Bayu Desain. Nah, di video kali ini saya akan coba memberikan tips dan tutorial bagaimanakah cara membuat sebuah portofolio yang powerful untuk desain. Nah, tutorialnya ada di video ini. Jadi, simak terus dan jangan kemana-mana ya. Tapi seperti biasa ya, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, silakan untuk klik tombol subscribe yang berada di pojok kanan bawah ya. Dan jangan lupa like-nya juga dan juga share-nya ya. Saya tunggu, oke? Ya teman-teman, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa contoh desain portofolio ya, yang menurut saya cukup baik dan layak untuk dijadikan contoh saat kita membuat dan membangun sebuah portofolio desain grafis ya. Nah, ini saya contohnya nggak banyak ya, cuman ada 3 yang menurut saya terbaik. Yang pertama ini saya ada yang portofolionya dari modal tampang. Ini saya mau buka di platform Instagram ya. Saya buka di platform Instagram. Kemudian saya udah mengumpulkan beberapa desainer-desainer yang portofolionya itu epic lah, keren lah kalau kita jadikan contoh ya. Ini portofolio yang udah tampang, dia punya 78.4 followers dan 390 postingan. Oke, di sini kita lihat portofolionya. Nah, pertama ketika kita membuat sebuah portofolio, teman-teman jangan lupa pertahankan kualitas desainnya, kualitas desain. Kemudian yang kedua itu adalah style teman-teman usahakan konsisten atau terus menerus seperti itu, jangan berubah-ubah ya, stylenya itu jangan berubah-ubah. Kalau logonya modern, yang modern terus. Kalau misalkan kita stylenya ilustrasi, ya ilustrasi terus. Kalau misalkan kita stylenya desain logo, ya logo terus gitu. Kemudian konsistensi warna juga perlu pertimbangkan. Mungkin kalau awal-awal mungkin agak sulit, tapi kalau misalkan kita sudah terbiasa dan dalam mendesain dan jam terbang kita sudah tinggi, maka semuanya itu tidak akan jadi halangan teman-teman. Kita lihat contoh dari modal tampang. Nah, di sini portofolionya dia seimbang ya. Kita lihat logo yang ini ya. Oke, kita lihat sebentar. Ini masih loading internetnya ya, teman-teman. Kita ulangi. Coba kita buka yang ini. Oke lah, kita buka dari sini aja. Kita cukup tampilan kecil aja, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini kan tampilan desainnya kan seimbang nih. Dia style warnanya atau gaya desainnya tuh model-model kayak export gitu ya, logo-logo export. Kemudian warnanya dia agak berani teman-teman, agak berontak dia agak playful itu, colorful ya, warna-warna yang cerah, warna-warna yang berwarna-warni, banyak warna ya. Tapi banyak warna ini bukan berarti warnanya campur aduk nggak karuan gitu nggak ya, tapi dia warnanya konsisten. Misalkan dia dari warna merah ini kok nggak bisa dibuka ya, sayang ini tidak bisa nih. Misalkan dari warna merah ini kan ada beberapa turunannya, warna merah muda, terus di sini ada merah agak oren-orenan, kemudian di bawahnya ini ada agak sedikit shadow, ceritanya ini ada sedikit shadow, dia merahnya agak gelap teman-teman. Nah, itu kemudian di sini juga warnanya sama nih, merah agak muda, kemudian merah agak keoren-orenan, dan kemudian merah agak gelap. Nah, ini stylenya kan sama semua ya. Kemudian ini birunya juga sama, biru agak gelap, agak muda, kemudian ada biru yang agak terang nih, terang banget gitu ya. Nah, jadi dia perpaduan antara logonya itu export dan colorful. Nah, contoh lagi seperti ini. Nah, ini kan dia masih satu tema, maksudnya
walaupun logonya berbeda tapi dia stylenya itu masih sama teman-teman. Style warnanya, kemudian gaya logonya ya, tarikan garis logonya ini kan sama semua. Kemudian tipografinya, teksnya ini juga sama teman-teman, tidak berbeda ya dari yang tadi. Dia gaya-gaya berani, gaya-gaya bold, tebal, dan warnanya juga berani. Nah, itu adalah ciri khas dari modal tampang. Oh ya, yang terakhir adalah ciri khas teman-teman. Teman-teman jangan lupakan namanya ciri khas dalam mendesain sebuah logo, karena itu adalah yang terpenting dan itu akan menggambarkan siapa kita. Nah, itu ya yang penting ya. Yang pertama adalah style desain, kemudian konsistensi warna, kemudian konsistensi karakter atau style desain kita ya. Nah, ini kan kalau dilihat dari jauh itu kan enak ya, stylenya sama semua, nggak ada yang berantakan, warnanya juga sama, stylenya juga sama. Nah, itu adalah ciri khasnya dari modal tampang. Oke, kita lanjut ke yang portofolio yang kedua. Ini ada yang bagus juga ya. Nah, kalau ini dari luar ya, ini portofolio dari luar, namanya Art Sigma. Nah, teman-teman kalau yang biasa ngontes di nanti yang desain pasti nggak asing dengan nama ini, Art Sigma. Nah, Art Sigma ini kayak semacam apa ya, dia itu semacam masternya di nanti yang desain nih. Udah banyak sekali gelar-gelar desain grafis dan juara-juara yang udah pernah dia peroleh di nilai desain tentunya ya. Nah, ini portofolionya dia seperti ini. Nah, kalau dia logonya lebih ke arah yang modern ya, lebih sophisticated, modern dan slim. Ini kita lihat logonya seperti ini. Ini cuma begini doang logonya, tapi dia membentuk seperti kayak jembatan ya, jembatan di luar negeri itu namanya apa saya lupa. Ini namanya ini Halax. Dia bikin logonya seperti ini. Logonya tipis ya, ringan. Warnanya itu sedikit sekali. Dia menggunakan sedikit warna atau monokrom. Kalau dalam bahasa desain itu monokrom atau satu warna ya. Kemudian style logonya seperti ini, dia modern sophisticated ya. Dan stylenya dia sama semua nih teman-teman kalau kita perhatikan. Nah, dia warnanya hitam gini ya, dengan perpaduan logo yang sangat-sangat sederhana. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, selain logonya sederhana dan simple, tapi dia logonya unik teman-teman. Jadi nggak sekedar simple saja, tapi dia ada keunikan tersendiri dari logo yang ia ciptakan teman-teman. Nah, ini stylenya seperti ini ya, modern. Kemudian kita coba lihat lagi yang lain. Nah, ini kalau ini kan agak gradasi ya, tapi dia tetap minimalis ya, stylenya tetap minimalis, walaupun dia ada warna-warna percampuran warna gradasi ya. Dia percampuran warna gradasi dari biru ke ungu teman-teman. Nah, ini kita coba yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini kan stylenya dia sama-sama ya, Art Sigma. Nah, di sini dia memadukan antara logo dan juga tampilan ya teman-teman. Kalau Art Sigma ini mainnya logo sederhana sama tampilan yang keren. Tampilannya itu benar-benar keren. Jadi nggak sekedar asal tampilan desain dipajang ceplok-ceplok, enggak. Tapi dia memadukan layout dan juga tampilan yang sangat menawan teman-teman. Dia cuma logonya begini doang, tapi tampilannya keren ya. Warnanya sama, style warnanya sama ya, nggak bertabrakan. Kemudian tampilannya tuh minimalis. Nah, itu adalah ciri dari Art Sigma. Nah, teman-teman kalau membuat portofolio harus yang konsisten ya. Style desainnya dalam artian itu style desainnya sama, warnanya sama, kemudian gaya desainnya itu juga sama. Nah, kalau ini kan dia logonya kan modern terus ya, jadi dia kesananya itu logonya modern terus gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah kunci dari membuat sebuah portofolio yang sukses teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa jadikan contoh ya, dan teman-teman bisa lihat lagi nanti di portofolionya Art Sigma ya.
Kemudian kita beralih lagi ke portofolio yang berikutnya. Nah, di sini kita punya hero portofolionya hero logo, teman-teman. Nah, kalau hero logo ini dia spesialis logo ground ya. Kalau yang saya tahu dia main juga di logo ground selain di Instagram. Ini dari Indonesia. Nah, ini adalah portofolio yang seorang desainer, logo desainer ya dia. Dia logo desainer yang cukup baik sekali dalam menampilkan dan membangun sebuah portofolio. Kalau kita lihat di sini style logonya dia sama semua, sama semua ya ini ya. Style logonya dia agak bergaya siluet ya, siluet style dengan perpaduan warna yang konsisten dan seimbang. Di sini ada biru, terus ini ada kuning ya. Kemudian dia cuma menggunakan warna beige polos ya, cuma beige polos, biru doang, itu backgroundnya nggak ada yang macam-macam. Kalau tadi Sigma kan ada banyak ya, ada berbagai macam variasi background, tapi kalau dia cenderung menggunakan background yang minimalistik dan sederhana, teman-teman. Kalau si logo Budi Santoso ini ya. Nah, dia logonya seperti ini, ada watermarknya, ciri khasnya dia ada watermark di sini. Kemudian dia cuma menggunakan 1 sampai 2 warna saja. Ingat ya, gunakanlah warna yang konsisten yang menurut teman-teman cocok, dan jangan memaksakan bila teman-teman tidak menguasai suatu style desain. Jangan memaksakan ya, teman-teman harus mempelajari dulu, kemudian membiasakan dengan gaya desain teman-teman. Kemudian setelah teman-teman terbiasa, baru teman-teman praktekkan dan teman-teman terapkan di portofolio teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini kan juga warnanya cukup sederhana ya, sangat sederhana sekali. Dia cuma menggunakan satu dia kalau ini 2 warna ya, warna biru tua, kemudian dia menggunakan warna coklat ya. Kemudian di sini ada lagi logonya seperti ini, warnanya merah tua, kemudian dia perpaduan warna oranye. Jadi dia kesananya tuh stylenya sama semua, teman-teman, enggak bertabrakan. Dan kalau kita lihat dia menggunakan logo ya, portofolionya dia itu cuma logo ya aja, nggak ada yang lain. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya seorang desainer, teman-teman harus fokus pada satu bidang desain. Misalkan teman-teman fokusnya logo, ya logo saja bikinnya. Kalau misalkan fokusnya teman-teman itu adalah ilustrasi, ya kesannya teman-teman harus fokus ke ilustrasi terus, jangan berubah-ubah. Besoknya logo misalkan, terus 2 hari kemudian pindah ke ilustrasi, terus sehari kemudian berganti style, mencoba membuat gaya desain yang lain, misalkan desain packaging atau desain kemasan atau yang lain lah. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan ataupun saran, silakan sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa, nanti pasti saya akan baca jawab teman-teman. Dan silakan praktekkan tutorial yang saya sampaikan hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di tutorial berikutnya, dan salam